pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 bersama saya, Ibu Siti Nurhidayah. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Nah, berdoa dipersilakan. Oke, sudah ya? Nah, kita pada hari ini insya Allah akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas limit fungsi trigonometri dasar, di mana di situ kita mempelajari limit yang mengandung trigonometri sinus dan tangen. Nah, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan limit keberhinggaan fungsi trigonometri yang nantinya mengandung unsur kosinus. Ya, oke, siap ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam limit trigonometri itu mengandung nilai kosinus gitu ya? Maka langkah pertama sama, kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu nilai x ke fungsi fx-nya. Kalau di situ ada nilainya selain 0,0, yaitu nilainya gitu loh. Tapi kalau gitu ya menunjukkan nilai 0/0, di mana 0/0 itu tidak terdefinisi gitu ya, maka langkah pertama kita harus mengubah fungsi fx itu dengan perubahan rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11 gitu ya, di Matematika Peminatan kelas 11. Sehingga dari perubahan itu kita berusaha memunculkan sinus dan tangen. Baru nanti kalau sudah muncul sinus dan tangen, kita bisa menggunakan rumus dasar limit dari fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke? Nah, alurnya gitu aja, simple. Nah, nanti mungkin kita harus mengingat dari ini rumus-rumus trigonometri. Berarti siap-siap ya, buka buku lagi pelajaran dari kelas 11. Nah, lanjut ya. Nah, kita ingat dulu nih pelajaran dari kelas 11 ya, rumus trigonometri. Yang pertama, identitas trigonometri. Pasti pada ingat ya, identitas trigonometri. Kalau ada sinus kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa, maka nilainya berapa? 1. Sehingga dari identitas ini kita akan dapatkan, misalkan cos kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, sehingga didapatkan sinus kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Atau sebaliknya, misalkan sinusnya yang kita pindah, nanti jadinya gini, cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini dasar ya, kita harus ingat identitas trigonometri ini. Nah, kemudian kita harus mengingat rumus penjumlahan sudut dalam trigonometri. Masih ingat rumus dari sinus 2A atau sinus 2 alfa? Ya, sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Kalau satunya lagi cos 2 alfa. Oke, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa. Nah, kita hubungkan nih antara cos 2 alfa dengan identitas trigonometri karena ada cos kuadrat sama sin kuadrat. Nah, misalkan kita ganti yang cos kuadrat alfanya, kita ganti dengan mana? Dengan ini, 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga nanti diperoleh 1 min 2 sin kuadrat alfa. Atau kalau misalkan sinnya ini sin kuadratnya yang saya ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa, nanti diperoleh gimana? Ini ya, cos kuadrat alfa minus 1
minus cos kuadrat alfa. Ingat ada kurungnya, sehingga minus ketemu minus jadi plus. Cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa jadi 2 cos kuadrat alfa minus 1. Nah, dari ini kita harus hafalkan gitu ya, bahwa perubahan cos gitu ya, sehingga bisa kita arahkan, kita ubah ke sinus. 3 ini ya, perubahan dari cos 2 alfa. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Oke, catat ya. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soal ya. Nah, yang pertama, misalkan hitunglah nilai dari limit x mendekati 0 untuk fungsi 1 min cos 2x dibagi 1 min cos 4x. Nah, di sini kita dapatkan ada cos 2x sama cos 4x. Bagaimana penyelesaiannya gitu ya? Maka kita ingat, langkah pertama kita tes limit dulu. Kita substitusikan dulu x mendekati 0 ya. Kita masukkan 0 sehingga diperoleh 1 min cos 0 dibagi 1 min cos 0. Ini nilainya bukan 1 loh ya, atas sama bawah sama terus coret-coret, itu enggak. Kita cari nilainya cos 0 1, cos 0 1, sehingga 1 min 1 0, yang bawah penyebutnya 1 min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita harus mengubah fungsi dari fx itu gitu ya ke dalam bentuk sinus atau tangen. Nah, kita simak ya pembahasannya. Dengan rumus yang kita ingat tadi gitu ya, perubahan dari cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, maka dari fungsi fx tadi bisa kita ubah. Yang pertama, cos 2x nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ini ya, alfanya tinggal diubah menjadi x. Oke. Sedangkan cos 4x ya, karena di sini 4x, awalnya kan di sini 2 alfa, di sini alfa. Kalau yang di depan 4x, maka yang di belakang setengahnya. Sehingga cos 4x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, kan sudah berubah toh dari cos menjadi sin. Kita substitusi ke limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x. Di sini cos 2x nya kita ubah gitu ya. Dengan siapa? 1 min 2 sin kuadrat x. Kita kasih kurung ya, karena di sini tandanya negatif. Kemudian yang penyebut juga sama. 1 min cos 4x. Cos 4x nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, di sini 1 min 1 habis gitu ya. Min ketemu min nanti jadi plus, sehingga diperoleh limit x mendekati 0 dari 2 kali sin kuadrat x dibagi 2 kali sin kuadrat 2x. Nah, karena sudah membentuk sin, kita tinggal menggunakan sifat dari dasar limit fungsi trigonometri. Nah, kita pisahkan gini aja, gampangnya ya. Limit x mendekati 0, 2 kali sin kuadrat x itu artinya sin x kali sin x. Kemudian sin kuadrat 2x artinya sin 2x kali sin 2x. Nah, ini kan ada kan limit x mendekati 0 dari sin per sin. Nah, tinggal kita ambil aja nih koefisien dari x-nya. Diperoleh 2 kali 1 kali 1
dibagi 2 kali 2 kali 2, sehingga diperoleh berapa nilainya? 1/4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari limit X mendekati 0 cos X min cos 2X dibagi X kuadrat. Nah, kita lihat di sini bentuknya masih cos, maka kita ubah. Sebelum kita ubah, oh iya, kita tes limit dulu. Kita substitusi X sama dengan 0, sehingga diperoleh cos 0 min cos 0 dibagi 0. Nah, 1 min 1, 0, berarti diperoleh 0/0. Nah, baru kalau hasilnya 0/0, baru kita ubah fungsinya. Nah, kita menggunakan rumus cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, karena tujuannya kita merubah ke bentuk sin. Betul. Nah, sehingga cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kenapa setengah X? Perhatikan ini bentuk umumnya. Yang di depan 2 alfa, di belakang alfa, setengahnya. Berarti kalau yang di depan ini koefisiennya 1, maka sin kuadratnya ini berubah menjadi siapa? Setengah X. Bisa dipahami ya? Dan satunya lagi, cos 2X kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, baru kita masukkan ke soalnya. Cos X kita ubah menjadi limit cos X-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X, kemudian dikurangi. Jangan lupa kasih kurung. Cos 2X-nya 1 min 2 kali sin kuadrat X. Dibagi yang bawah siapa? X kuadrat tetap. Nah, kita lanjut ya. Kita buka kurungannya. 1 min 1 habis. Min ketemu min, jadi plus 2 sin kuadrat X. Nah, jadi ini ya. Nah, karena ini penjumlahan, ingat dalam limit itu bisa dipecah menjadi siapa? Limit X mendekati 0 dari min 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Karena di sini X kuadrat itu penyebut ya, dia bisa ikut kiri sama kanan. Tambah limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Baru kita terapkan sifat limitnya. Min 2 kali sin setengah X kali sin setengah X yang bawah X kali X. Nanti supaya ada nilai limitnya, mempermudah. Yang di belakang plus limit X mendekati 0 dari 2 sin X kali sin X per X kali X. Nah, kalau sudah gini tinggal kita ambil apa? Koefisiennya. Nah, sehingga kita peroleh min 2 kali setengah min 1. Min 1 kali setengah berarti min setengah. Ditambah yang di belakang 2. Sehingga nanti diperoleh min setengah ditambah 2. Diperoleh hasilnya 3/2. Nah, sampai sini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat belajar, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.